Halo Virgo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi general untuk Virgo Sun Moon Rising atau kalian yang aku identifikasikan sebagai Virgo bulan Juli 2021. Di video kali ini aku akan tambahkan satu sesi lagi, yaitu kita akan mulai di depan. Ini adalah pesan-pesan secara general untuk, jadi ini bisa dalam segala bidang ya, bukan hanya energi cinta asmara. Berikutnya baru kita masuk ke energi cinta asmara untuk single dan yang couple-nya. Jadi ini yang awal bisa menyangkut macam-macam, keuangan, pekerjaan, karir, diri pribadi, hubungan kalian, hubungan dengan macam-macam ya, dengan kehidupan sosial kalian ataupun keluarga dan lain sebagainya. Timestamp akan ada di bawah, tetapi sebelum kalian menginjak ataupun memencet timestamp itu dan langsung ke readingannya, tolong dilihat dulu intro ini supaya kalian selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan general dan umum. Bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa tidak dengan kamu. Kalaupun misalnya tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa cari placement kalian yang lain ataupun bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu nggak suka dengan cara aku membawakan readingannya, kamu tidak suka dengan penempatan iklannya, silakan cari tarot reader ataupun channel tarot yang sesuai dengan kriteria kamu ataupun yang membuat kamu nyaman. Kalau berhubungan dengan orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, ini udah aku buka kartunya untuk yang pesan generalnya ya, untuk menghemat waktu. The bottom of the decknya kita punya Eight of Swords. Eight of Swords tuh eh, kamu mungkin pada saat ini kamu ada dalam satu situasi yang kamu tidak kayak stuck di dalam satu situasi gitu loh. Kamu ketrap, kamu mungkin merasa terjebak akan satu situasi dan kondisi, dan kamu mungkin ini adalah berupa masalah ataupun kesulitan, dan kamu mungkin belum bisa melihat jalan keluarnya, solusinya bagaimana gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini sebenarnya eh, mungkin ini adalah dari kamu overthinking gitu ya, kamu ketakutan kamu ataupun ragu kamu ataupun kekhawatiran kamu ataupun hal-hal yang kamu pikirkan yang dari eksternal gitu loh, dan membuat kamu tuh jadi susah gerak gitu loh, susah melakukan apa yang kamu pengen. Ini bisa jadi kamu juga ada dalam situasi di mana kamu mempunyai kesulitan itu. Kamu jadi susah untuk mau ngomong apa yang kamu pengenin, ngelakuin apa yang kamu pengenin. Mungkin ada orang yang selalu menghambat kamu, ada orang yang selalu bilang enggak sama kamu gitu ya, menghalangi jalan kamu. Tetapi mungkin ini kamu apa ya, jadi agak nggak ngeliat gitu loh bahwa kamu sendiri berhak untuk menentukan ataupun berhak untuk memilih, mempunyai pilihan dalam hidup ini ya. Ataupun ketakutan kamu nanti orang pikir apa, nanti orang bilang apa, nanti orang ini, dengan sikap yang sebenarnya kamu pengen ambil. Di sini kalau yang aku lihat Seven of One, buat beberapa dari kamu mungkin dalam situasi ini kamu merasa ada orang-orang atau pihak-pihak yang suka menyudutkan kamu ataupun suka memojokkan kamu, ataupun ini adalah kamu melihat situasi dalam kehidupan ini, apa yang kamu jalani ini kok kayaknya nggak berpihak ke gue, kok kayaknya berlawanan, bertentangan dengan apa yang gue pengenin. Buat beberapa dari kamu pada saat ini kamu lagi trying to do something, to create something, to produce something. Kamu lagi berusaha ingin membangun, mengerjakan sesuatu, dan kamu lagi mengatur strategi, rencana. Apa sih yang harus gue lakuin? Kamu lagi banyak pikiran kamu gitu ya untuk mengkombinasikan ide kamu, skill kamu, dan bagaimana kamu ingin mengimplementasikan atau mengapply-nya dalam hal yang real. uh, Three of Swords dengan Three of Pentacles
Di sini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ya be careful atau hati-hati dengan orang yang kamu percayai, dengan orang yang kamu percaya, dengan ide kamu, dengan rahasia kamu dan lain sebagainya. Karena bisa jadi orang ini malah berbalik gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Buat beberapa dari kamu, mungkin tadinya kamu bekerja dengan orang lain, ini bisa jadi mungkin kamu kerjasama, kolaborasi dan lain sebagainya, tapi tidak berjalan dengan baik, ataupun orang-orang yang merupakan kamu pikir, kamu anggap sebagai tim kamu dalam mengerjakan hal ini tuh kurang bisa bekerja sama ataupun selalu mencari masalah. Karena aku lihat di sini ada Three of Swords dan Three of Pentacles. Buat beberapa dari kamu mungkin iya ini sesuatu yang kamu usahakan bersama-sama itu seakan-akan yang udah kamu kasih gitu loh. Kamu udah tuangin ide, kamu udah kasih misalnya perasaan kamu, udah kamu kasih segala sesuatunya. Kamu ngerasa habis itu tuh kayak kamu tuh mungkin ngerasa kayak di left behind rasanya, ataupun orang tuh nggak bisa ngikutin apa yang ada di dalam pikiran kamu. Ngerasa kamu yang salah, ngerasa kamu yang jadi penghambat dan lain sebagainya. Dan ini ya sangat mengecewakan kamu, karena tadinya tuh apa yang dilakuin ini adalah mungkin buah pikiran kamu, tetapi akhirnya kok malah kayak berbalik gitu loh. Malah ini mungkin mereka klaim, mereka ambil kredit gitu ya, bahwa ini adalah pekerjaan mereka, ataupun mereka mengambil keuntungan dari hal tersebut. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dalam teamwork. Buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat kamu mungkin lagi memiliki hal yang kamu pertimbangkan, kamu lagi ada di perpecahan jalan, kamu lagi kayak harus mengambil satu keputusan. Cuman kamunya masih belum tahu gua tuh mau kemana, apa yang harus kamu pilih. Dan mungkin pada saat ini kamu masih mengupayakan untuk mempertahankan hal ini. Walaupun situasi ini buat kamu mungkin sudah tidak imbang, sudah tidak seimbang, udah nggak balance, udah nggak adil gitu ya. Kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapetin, ataupun kamu memberikan lebih dari apa yang seharusnya gitu ya, dan hasilnya tidak sesuai. Buat beberapa dari kamu ini kayak kamu jadi provider, kamu yang jadi source terus gitu loh, kamu yang ngasih terus, kamu yang ngasih terus, ataupun ini kebalikan, kamu pengen adanya satu balance di dalam kehidupan kamu, di dalam finansial kamu. Cuman mungkin dengan apa yang terjadi sekarang itu agak sulit, kamu jadi sulit bergerak, kamu jadi sulit mungkin mengatur keuangan kamu dengan segala kebutuhan dan apa yang harus kamu keluarkan gitu ya. Dan kamu tuh lagi berusaha untuk yang mana duluan sih yang harus gue fokusin, yang mana duluan sih yang harus gue duluin, yang mana duluan. Nah itu yang kamu lagi atur. The Hangman, iya kalau aku lihat kamu ini sedang bertahan di dalam sesuatu posisi. Mungkin buat beberapa dari kamu jadi kayak gue harus kemana ya. Tetapi ya kalau kamunya nggak ngambil sikap, kamu nggak ngambil keputusan, ya kamu akan menggantung terus di situ gitu. The Moon card dalam keadaan terbalik. Lihat potensi kamu, lihat potensi kamu, jangan selalu ngelihat kamu. Mungkin buat kamu selalu gimana ya cara ngomongnya, kamu mungkin selalu ngelihat, ataupun kamu ngelihat diri kamu kurang dari seharusnya yang kamu perlu lihat. Kamu mungkin ngelihat, aduh gua nggak mampu, gua nggak bisa, gua masih segini, gua masih, jadi kamu nggak
mungkin jadi nggak punya satu kepercayaan diri bahwa kamu itu sebenarnya adalah si macan hitam ini, bukan si kucing ini, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu berusaha fit in sama apa yang orang expect dari kamu. Kamu berusaha mungkin melakukan atau menjadi atau mengerjakan hal yang bertentangan dengan diri kamu untuk membuat orang lain senang, untuk memuaskan orang lain, untuk untuk tapi bukan untuk kamu. Ngerti nggak? Benar-benar ngerti ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu pengen strategi kamu ataupun hal yang kamu rencanakan, apa yang kamu ingin buat ini bisa berjalan, kalau yang aku lihat, kamu harus menunjukkan potensi kamu, diri kamu yang sesungguhnya. Jadi diri kamu yang sesungguhnya gitu loh. Tanpa terlalu mikirin orang lain ngomong apa segala macam. Karena yang aku lihat di sini, itu yang selalu jadi pertimbangan, itu yang selalu jadi pertimbangan gitu loh. Itu yang nahan kamu, itu yang ngunci kamu, itu yang nge-trap kamu. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, hal-hal kayak gini yang bikin kamu kayak, aduh gue nggak bisa sendirian. Jadinya kamu jadi mungkin gue harus sama orang lain, ataupun gue harus teamwork sama orang lain, gue harus kolaborasi sama orang lain, gue harus ini sama orang lain gitu loh. Jadi yang kamu kedepanin itu apa yang menurut orang lain tapi bukan menurut kamu. Buat beberapa dari kamu ya, yang aku lihat juga di sini, ya mungkin ada sesuatu yang menyakiti hati kamu gitu ya, hal-hal yang menyakiti hati kamu yang pasti yang membuat kamu selalu ngorbanin diri atau kepentingan kamu, kebahagiaan kamu, dan kamu selalu ngutamain orang lain. Buat beberapa dari kamu ada satu hal yang ditutupi, bisa jadi rahasia, hal yang ditutupin gitu ya, yang membuat kamu tuh ngerasa kayak dibetray gitu, kayak dikhianatin oleh seseorang. Begitu. Buka mata kamu di sini. Buka mata kamu dan jangan terlalu terpaku dan terfokus dengan masalah, tetapi fokuskan diri kamu untuk melihat jalan keluar dan solusi itu. Hal-hal yang kamu harus eliminasi, hal-hal yang harus kamu lepasin, hal-hal yang harus kamu tinggalin. Dan percaya akan kemampuan kamu. Nggak semuanya saat orang lain ngomong itu adalah benar. Kamu harus juga lebih wise gitu ya, dalam kamu melihat atau mempertimbangkan apa sih yang terbaik buat gue gitu. Karena yang aku lihat di sini ada hal-hal yang orang lain lakukan atau lingkungan kamu ataupun ya faktor eksternal gitu ya, yang menjadikan penghalang ataupun penghambat ataupun masalah di dalam diri kamu ataupun kehidupan kamu ataupun pekerjaan kamu dan lain sebagainya. Cuman dikarenakan rasa nggak enak, nggak ini, karena gini loh Virgo, buat beberapa dari kamu pengen semuanya perfect, kamu pengen semuanya apa ya, nggak ada yang semuanya perfect. Dan di saat kita berusaha menghandle ataupun mengendalikan itu agar semuanya segalanya sempurna sesuai dengan keinginan kita, kitanya yang malah berantakan. Dan akhirnya kadang-kadang kitanya yang malah nggak kemana-mana, kitanya malah kekurung di situ, kitanya malah nggak beranjak kemana-mana, kitanya malah nggak berkembang, kitanya malah nggak maju. Jadi kadang-kadang kita harus berani apa? Kalau aku lihat dari pesannya ini, melepaskan sesuatu yang udah nggak bisa kita jalanin lagi, melepaskan sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol atau kendalikan lagi, dan punya kebijaksanaan itu untuk menerima bahwa kita punya kemampuan untuk mengubah situasi dan kondisi kita, mempunyai keinginan itu, mempunyai keberanian itu ya. Oke,
Ini adalah untuk Virgo Juli 2021. Kita lanjut ke yang single. Untuk Virgo yang single Juli 2021 ya. Hermit dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang bikin kamu nggak bisa berpikir dengan tenang, sesuatu yang bikin kamu jadi pusing gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran kamu, dan ini bikin kamu mungkin down ya. Cuman buat beberapa dari kamu, aku juga melihat di sini kamu mungkin udah bergelut dengan segala sesuatu yang ada di dalam kepala kamu, dan kamu udah mulai gua sudah mulai harus membiarkan diri gua keluar dari hermit mode ya. Gua harus keluar dari persembunyian gua harus turun gunung. Nine of Swords ya kan, lagi pusing. Dan ini mungkin udah kamu lewatin atau kamu sedang lewatin. Banyak pikiran-pikiran, banyak kamu tuh lagi overthinking banget, kamu tuh lagi stuck di dalam kepala kamu dengan segala pertanyaan kamu, dengan segala dengan segala pikiran-pikiran kamu gitu loh. Dan lagi stres gitu. Ini barusan ada yang jatuh Page of Wands. Ada kabar baik, ada satu komunikasi masuk. Mungkin saat kamu lagi stres-stresnya gitu ya, kamu lagi pusing-pusingnya apa segala macam, dapat kabar baik. Ataupun ada satu komunikasi dari seseorang yang membuat kamu jadi excited. Queen of Cup. Cuman kamunya masih nggak tenang gitu ya. Kamu tuh masih banyak ketidakpercayaan diri. Kamu banyak rasa insecure, ketidakpercayaan diri ataupun ketidakpercayaan kepada orang lain. Tetapi perasaan kamu itu masih kayak naik turun gitu loh. Emosinya masih naik turun. Kadang-kadang kamu pusing, kamu stres, kamu pikir yang macam-macam deh pokoknya. Terus kadang-kadang kamu seneng, bisa ngelupain. Ya udahlah, gua pokoknya mau happy happy aja, gua nggak mau pusing segala macam. Nah itu tuh lagi kayak begitu gitu loh, lagi naik turun. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada seseorang yang mungkin uh, baru ataupun baru secara intensitas gitu ya. Mungkin udah kamu kenal tetapi baru banyak ngobrol dengan orang ini, tetapi kamu tuh banyak rasa insecure-nya, rasanya seperti itu. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Karena itu tuh kayak hal yang bikin kamu agak bergelora gitu ya. Dan kamu ngerasa ini nih kayaknya nih ujung-ujungnya sama aja yang orang yang nggak bisa menetap, yang nggak stabil, emosi nggak stabil, cuman karena uh, ini sesaat gitu loh, api sesaat. Dan kamu mungkin ngerasa aduh ini gue udah sering nih ngadepin orang yang begini, yang kamu tahu bahwa pada awalnya semuanya menyenangkan, semuanya tuh membuat kamu tuh merasa bergelora, tapi abis itu orangnya anyep gitu. Abis itu kamu tuh kayak kehilangan interest sama orang itu. Yang aku lihat di dalam kartunya seperti itu. Pada awalnya kamu sangat interest, kamu sangat excited, kamu sangat bersemangat, tapi habis itu kamu kayak mungkin rasanya kosong, ataupun mungkin ya orang ini aja yang bikin kamu jadi melempem, atau orang ini yang tadinya bersemangat bersemangat terus melempem, tahu kayak kerupuk masukkan angin.
The Star card, aku lihat ada pesan di sini, tuntaskan dulu masa pemulihan kamu, tuntaskan dulu masa penyembuhan kamu. Dan iya, jangan terlalu fokus akan apa nanti yang baru, orang baru dan lain sebagainya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berpikir, aduh gue tuh kalau nggak ada distraction gitu ya, distraction gue tuh bakal mikirin yang ini terus, gue tuh bakal ini terus. Dan banyak orang berusaha mengobati sakit atau luka hatinya dengan cinta yang baru. Is it work? Sometimes it works at the beginning. Berfungsi pada awalnya, berfungsi untuk melepaskan diri dari kesulitan dia. Tapi kalau dia masih belum sepenuhnya benar-benar sembuh dari hal yang telah lalu ini secara komplit, hal ini ya bakal mempengaruhi perasaan dia, bakal mempengaruhi pikiran dia, bakal mempengaruhi bagaimana dia menanggapi orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan dia juga. Karena sebenarnya kalau yang aku lihat dari si Queen of Cup dan the Hermit card in reverse, kamu hanya kayak nutup luka itu dengan Tensoplas gitu. Kamu masih ngerasain hal-hal yang membuat kamu gak nyaman di dalam hati kamu. Three of Cup. Dan mungkin orang yang deket sama kamu, orang yang ngedeketin kamu, orang yang lagi seru-seru ini dengan kamu, buat kamu yang lagi dideketin orang, iya orang yang mungkin sudah punya pasangan, tapi mungkin merekanya sedang lagi ada masalah gitu loh. Dan kamu ngelihat, begini lagi. Orang yang bakal jadiin gue option gitu loh. Dan itu kamu nggak pengen jadi itu. Tadinya udah happy gitu kan. Misalnya, ada orang yang punya ketertarikan sama gue. Terus kamu tahu, ceritanya begini lagi. Dan kamu yang, kalau yang aku lihat di sini, nggak mau. Itu yang bikin kamu melempem mungkin. Orang yang nggak bisa punya kontrol, bisa ngelit, nggak bisa punya prinsip. Orang yang bukan kamu lihat tipikal orang yang bisa leading you somewhere. Ya ini juga membuat kamu jadi enggak, ini yang aku lihat. Dan kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu masih belum mau, karena mungkin kamu masih dalam tahap penyembuhan gitu ya, tahap pemulihan. Kamu masih ada di fase itu. Kamu mungkin lagi banyak pengen mempunyai waktu sendiri untuk diri kamu. Iya, kalau misalnya ada orang yang tertarik sama gue. Iya, kalau misalnya ada orang yang pengen ngobrol sama gue. Untuk happy-happy aja, tapi untuk ke sesuatu yang serius, kalau aku lihat kamu masih belum mau. Bahkan punya kecenderungan defensif sekali. Kamu mungkin punya kecenderungan juga kayak kalau ngelihat ada sesuatu yang mulai nggak beres nih, kamu dorong gitu ya. Gue nggak mau punya masalah sekarang. Gue lagi punya masalah dengan diri gue dan punya masalah dengan perasaan-perasaan gue. Gue belum siap karena kamu tuh masih kalau aku lihat dari sini, kamu masih goyang gitu loh. Perasaan kamu, emosi kamu masih ombaknya tuh masih naik turun. Jadi kamu orang yang benar-benar aja, kalau yang aku lihat di sini belum tentu kamu kasih lewat gitu. Apalagi orang yang kamu udah ngelihat ada lampu kuning ke merah, ada personality ataupun karakter tersebut, itu udah langsung bisa-bisa udah nggak usah gitu. Walaupun
walaupun orang yang mengasihkan, walaupun orang yang membuat seneng kamu, walaupun orang yang membuat kamu happy, tapi enggak, pada saat ini yang aku lihat kamu masih kamu masih butuh waktu untuk benar-benar pulih. Begitu. Oke, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Cerita untuk kalian energi cinta asmara Virgo couple buat Virgo yang berpasangan Juli 2021. Queen of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak punya satu keengganan gitu loh. Udah kayak ngapain lagi ya gue kasih. Buat beberapa dari kamu ngerasa kayak orang yang dealing dengan kamu itu tidak mendukung, gak mensupport, tidak memperhatikan kamu, mungkin bahkan bergantung sama kamu. Mungkin ini yang tadi aku bilang, ngapain gue support dia, ngapain gue provide dia, ngapain gue urusin dia, ngapain gue, kayak kamu tuh udah gak mau ngasih apa-apa, bahkan mungkin perhatian gitu ya, rasanya tuh seperti itu. Karena mungkin mereka let you down, bikin kamu ngerasa down. Three of Pentacles. Kamu pengen orang ini bisa dong bekerja sama-sama gue, sama-sama dong bisa menjalani hubungan ini, saling gitu loh, saling punya rasa saling, dan mau berkontribusi, mau berpartisipasi di dalam hubungan ini. Jangan cuman gue, jangan cuman gue, jangan cuman gue. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Cuma kalau aku lihat ya, masih berusaha mempertahankan si hubungan ini. Buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali ini ada orang lain di dalam hubungan kamu, dan mungkin ini yang membuat kamu, ngapain ya gue berkorban, gue kasih segala sesuatunya kalau dia malah happy joy sendiri gitu loh, have fun sendiri, enjoy sendiri. Bahkan mungkin apa yang kamu kasih dipergunakan mereka untuk kesenangan mereka, bahkan mungkin untuk orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat masih belum mau saling melepaskan, masih mungkin berusaha gimana caranya untuk mengupayakan hubungan ini bisa terus dipertahankan dan dibuat berfungsi. Ten of one, eight of one. Ya masih dikomunikasikan gitu ya, masih didiskusiin, masih mencoba kayaknya nih, kalau aku lihat tuh masih mencoba gimana ya caranya untuk bisa bikin hubungan ini berjalan atau bertahan. Page of one. Kalau buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat bisa jadi kamu berhubungan jarak jauh ya, LDR. Dan kamu mungkin mengetahui ada sesuatu yang gak ngenakin hati di sini. Ada berita yang gak ngenakin hati. Cuman pada awalnya kamu masih berusaha bertahan.
sampai aku ngelihat di sini kayak kamu udah kayak kehabisan kehabisan tenaga ataupun kehabisan selera gitu ya. Hmm. Queen of Pentacles, Page of Wands. Buat beberapa dari kamu, mungkin pada awalnya kamu mengutarakan kepada pasangan kamu, duh gue udah capek, gue udah capek. Cuma mungkin mereka berusaha, ya udah deh, kita coba lagi, gue janji ini, gue janji ini, gue janji ini. Dan kamu mungkin ngelihat pada awal-awalnya mereka ngomong sesuai apa yang mereka omongin gitu ya pada awalnya. Tapi begitu mungkin pada saat kamu mulai percaya, kamu mulai mulai baik lagi, kamu mulai uh, kembali lagi seperti biasa, atau bahkan mungkin ya kamu sudah memberikan lagi apa yang mereka butuhkan, mereka minta. Masing-masing orang beda ya kebutuhannya apa, dan kamu menemukan sesuatu yang kurang mengenakan di sini. Dan mungkin itu yang bikin kamu, aduh gue dibohongin lagi nih. Mungkin tadinya mereka bilang, kamu tahu bahwa mereka punya orang lain gitu ya, terus mereka berusaha meyakinkan kamu bahwa mereka akan berubah, mereka akan setia, mereka akan enggak ngelakuin itu lagi. Dan pada awalnya semuanya oke. Cuman yang aku lihat di sini karena ada kartu ini, tidak seperti yang kamu pikir gitu. Death and rebirth. Iya. Hubungan ini sedang diupayakan untuk dibuat tidak berakhir. Karena ya ada keinginan dari satu pihak. Walaupun di pihak yang sebelahnya kelihatan udah kayak nggak mau, bahkan mungkin. Cuman ada satu pihak yang masih cobalah. Nine of Wands, belum menyerah. Dan ini mungkin kamu, gue masih belum nyerah, coba lagi. Cuman ini hubungan tuh udah kayak apa ya, udah kayak banyak kerikil bahkan batu kali gitu ya, yang menyandung terus. Tetapi kalau yang aku lihat, ini masih ada pihak, ataupun ini adalah kamu nggak pengen sampai semua ini berakhir. Walaupun mungkin kamu ngelihat orang ini tuh nggak ada upayanya, ataupun orang ini nggak memberikan apa yang kamu pengenin gitu. King of Cup, Chariot, iya ini LDR buat kamu ya. Buat beberapa dari kamu ini LDR. Ada King of Cup dalam keadaan terbalik, ada Chariot, ada Seven of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, spesifik sekali ini ya. Mungkin seseorang berhubungan dengan orang yang sudah punya hubungan dengan orang lain, cuman dia masih belum bisa mengakhiri hubungan itu. Dan pasangannya yang ini itu ya udah nuntut lu yang pasti dong, kemana lu mau menujunya tuh, kemana. Gua nggak bakal terus menerus nunggu lu. Dan mungkin tadinya dia menjanjikan sesuatu sama kamu, cuman di dalam pelaksanaannya dia
apa yang dia janjikan, apa yang dia omongin itu nggak sesuai. Dan kamu ngerasa gue ada di dalam hubungan bersama dengan orang, komit diri gue dengan orang, tapi kok rasanya gue seperti orang single. Buat beberapa dari kamu ini, bahkan kamu sekarang mungkin dalam hubungan yang kamu ngelihat orang yang kamu dealing ini udah nggak ada kontribusinya, dan kamu ngarepin itu. Kamu mungkin ngerasain, kok yang usaha tuh cuman gue doang, yang berusaha mati-matian, yang berusaha bertahan, yang nggak mau give up, itu cuman gue untuk menahan supaya hubungan ini tuh nggak berakhir. Gue yang berusaha ngomong, gue yang berusaha ini, gue yang berusaha itu. Cuman orang yang kamu hadapin ini, kalau yang aku lihat, dalam perasaannya dia bukan orang yang stabil. Dia orang yang masih bingung dengan perasaannya dia sendiri. Di mana sih gue harus nempatin? Di mana sih? Dan mungkin buat beberapa dari kamu kayak apa ya? Sebentar dia ngomong ini, sebentar dia ngomong ini, sebentar dia ngomong ini. Dia mau kemana? Orang yang nggak punya keputusan, orang yang nggak punya pendirian. Dan orang ini mungkin tidak berani memutuskan sesuatu, dan ini yang membuat masalah di dalam hubungan kamu. Kamu ngerasa gue kayak orang single di dalam satu komitmen. Dan buat kamu yang tadi spesifik awal aku bilang, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang punya hubungan dengan orang lain, dan orang ini nggak bisa mutusin. Buat beberapa dari kamu, ya mungkin orang ini ya masih terlihat seperti orang yang pengen kebebasan, mungkin cara pikirnya, mungkin ininya tuh masih kayak anak-anak yang pengen senang-senang aja, pengen hura-hura aja, pengen foya-foya aja gitu. Yang pastinya ya sulit ya berhubungan dengan orang seperti itu. Apalagi di saat kamu ngelihat, gue tuh pengen sesuatu yang stabil, gue tuh pengen sesuatu yang solid, gue tuh pengen sesuatu yang bikin gue tuh ngerasa nyaman, gue ngerasa secure. Sedangkan kamu berhubungan dengan orang yang tidak stabil, orang yang tidak memberikan hal itu ke kamu, yang membuat kamu nggak punya rasa secure gitu loh di dalam hubungan kamu tuh ngerasa nggak secure, nggak nyaman dengan posisi kamu, dengan situasi ini. Karena mungkin orang ini suka berubah-ubah, orang ini tidak bisa dijaga omongannya gitu ya, tidak bisa dipegang omongannya maksudnya. Dan kamu ngerasa, apa gue lebih baik sendiri ya? Cuman masih belum bisa memutuskan. Karena kamu mungkin ngerasa, oh kayaknya gue sendiri, gue lebih happy, gue lebih bahagia, gue nggak usah ngerasa disakitin, gue nggak usah dipergunain kayak gini, gue nggak usah ngerasain hal-hal semacam ini. Rasanya seperti dipermainkan kalau yang aku lihat di sini. Cuman dari kamunya sendiri juga bukan berarti, oh lu nggak bisa mutusin, lu nggak bisa nentuin, lu nggak bisa ini, lu pelin pelan apa segala macam. Kamunya sendiri bagaimana? Sikap apa yang kamu sudah ambil dengan situasi ini? Gitu loh. Karena kadang-kadang tanpa kita sengaja, kita memberikan tools itu, memberikan kesempatan itu kepada orang untuk melakukan hal yang justru membawa kita ke dalam satu masalah atau kesulitan, ataupun malah menyakiti kita. Dan kita ngasih kesempatan terus kepada orang itu untuk melakukan hal tersebut. Dan kita pengen dia yang nyelesain. Padahal kadang-kadang kitanya sendiri juga yang harus tegas. Begitu. Itu message yang aku lihat. Ya, oke.
Ini adalah untuk kalian. Aku lihat ada energinya Scorpio, ada energinya Taurus di sini, ada ya Scorpio lagi, ada Cancer di sini, ada Leo, ada Aries, Sagittarius, Leo. Ya, Leo. Ya, tapi ini yang kencang. Mereka nggak harus jadi itu. eh, aku cuma baca yang kencang aja. Oke, Virgo, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Semoga ada yang bermanfaat. Kalau enggak, dijadikan hiburan saya. Terima kasih lagi. Namaste.